Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi Analyzing Operating Activities pada mata kuliah Analisa Laporan Keuangan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Sebelumnya, perkenalkan saya Deliana Arianti, 2019-121-1015 bersama dua rekan teman saya. Saya Hana Maria, 2018-12-11-067. Saya Fania Audrey, 2019-12-11-029. Selanjutnya, kami akan memulai untuk membahas. Yang pertama, ada Accounting Concept of Income. Jadi, berdasarkan konsep akuntansi pendapatan, terdapat dua proses utama dalam pengukuran pendapatan. Yang pertama, itu revenue recognition atau pengungkapan pendapatan. Yang kedua, ada matching atau pencocokan. Measuring accounting income, yang pertama itu ada pendapatan dan keuntungan atau revenue and gains. Jadi berdasarkan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung yang menghasilkan suatu pendapatan. Yang kedua, beban dan kerugian atau expense and loss. Berdasarkan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung yang menghasilkan kerugian atau beban. Selanjutnya ada alternative income, klasifikasi, dan measures. Recurring versus non-recurring atau pendapatan bersih berulang dan tidak berulang. Ada net income, comprehensive income, dan continuing income. Selanjutnya ada core income atau tidak termasuk semua item yang tidak lancar. Non-recurring items itu ada extraordinary items, discontinue operation, accounting change, special items, asset impairments, dan restructuring charge. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yohana Maria. Selanjutnya, the revenue and gain recognition. Di sini, analisis ini dilakukan untuk memastikan bahwa metode pengukuran pendapatan benar-benar mencerminkan suatu realitas dalam ekonomi. Lalu di sini ada deferred charge. Yang pertama ini ada R&D, lalu ada computer software expenses, dan yang ketiga ada exploration and development cost in extractive industries. Selanjutnya kita akan membahas soal P5.7. Di sini pada 28 Juli tahun 2011, Campbell memiliki 33% saham Arnott's Limited. Jelaskan di mana Campbell melaporkan jumlah yang mewakili investasi ini. Mereka dilaporkan dalam aset lain dengan jumlah di bawah 155,8 juta dolar investasi dalam afiliasi yang juga mencakup 28,3 juta dolar sebagai goodwill. Lalu catatan 18 ini berisi pengungkapan mengenai nilai pasar dari investasi perusahaan di Arnott's terbatas. Jelaskan apakah nilai pasar ini tercermin dalam laporan keuangan Campbell. Selanjutnya pengungkapan yang dimaksud. Tidak ada pengungkapan terbatas pada catatan ini. Lalu selanjutnya pada bulan Juli tahun 2011, Campbell mengakuisisi sisa saham Campbell Kanada. Ini masuk selain satu akuisisi lainnya selama tahun 2011. Jelaskan apa perbedaan antara harga pembelian yang dibayarkan untuk akuisisi ini dan nilai pasar wajar dari aset bersih yang diakuisisi menyiratkan untuk tujuan analisis. Akuisisi ini menunjukkan bahwa dari 180,1 juta dolar yang dibayarkan sebesar 132,3 juta dolar adalah untuk tidak berwujud, terutama niat baiknya. Lalu ini menyiratkan bahwa sebagian besar harga pembelian masuk akibat untuk beberapa bentuk daya produktif yang superior atau sisa pendapatan yang dianggap dapat dinikmati perusahaan yang diakuisisinya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Selanjutnya yang D, siapkan entry jurnal gabungan yang mencatat total akuisisi tahun 11. Yaitu ada working capital sebesar 5,1 dolar, fixed asset net sebesar 4,7 dolar,
Intangible principal goodwill sebesar $132,3, other assets sebesar $1,5, minority interest sebesar $36,5, cash or other considerations sebesar $180,1. Lalu yang E, jelaskan kemungkinan penyebab perubahan dalam akun penyesuaian terjemahan kumulatif untuk Eropa dan Australia. Yang pertama, untuk Eropa, perubahan akun penyesuaian terjemahan kumulatif kemungkinan besar karena kerugian terjemahan yang signifikan di tahun 11. Lalu untuk Australia, penurunan saldo kredit akun mungkin disebabkan penjualan bisnis oleh Arnott's Ltd yang mungkin telah melibatkan penghapusan bagian proporsional dari akun serta keuntungan atau kerugian terjemahan di tahun 11. Ini dikuatkan oleh item yang menunjukkan pengurangan akun terhadap kumulatif karena penjualan operasi luar negeri. Mengapa sebagian besar perusahaan memiliki portofolio investasi yang terdiri dari sekuritas lancar dan tidak lancar? Jawabannya adalah efek investasi diklasifikasikan dalam efek hutang dan efek ekuitas, dan efek hutang dibagi lagi berdasarkan tujuan investasi. Di sisi lain, bagian ekuitas dibagi berdasarkan kepentingan dalam hal kepemilikan investor. Efek ekuitas dibagi lagi menjadi tujuan investasi dan tidak memiliki kepentingan yang signifikan di investasi. Efek hutang adalah sekuritas yang pada dasarnya mewakili hubungan dengan kreditur dengan bisnis lain. Contohnya yaitu sekuritas hutang adalah obligasi pemerintah, catatan, dan juga hutang konversi. Pada dasarnya, perusahaan menunjukkan efek jangka pendek dan efek jangka panjang yang dianggap dimiliki hingga jatuh tempo di neraca diambil sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Tetapi keuntungan atau kerugian yang direalisasikan dicatat dalam laporan laba rugi. Untuk kegiatan pengendalian perusahaan menunjukkan investasi pada bagian ekuitas sesuai dengan kemampuan untuk mempengaruhi atau tujuan pengendalian. Pertanyaan selanjutnya, faktor apa yang harus dipertimbangkan oleh seorang analis ketika mengevaluasi apakah investasi dalam sekuritas ekuitas yang dapat dipasarkan diklasifikasikan dengan benar sebagai lancar atau tidak lancar? Bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi pelakuan akuntansi untuk kerugian yang belum direalisasi? Jawabannya itu berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan untuk diklasifikasikan menjadi sekuritas lancar dan tidak lancar. Pada dasarnya merupakan strategi di mana return dari sekuritas merupakan faktor dasar yang mempengaruhi keputusan sekuritas. Ada berbagai faktor yang juga terlibat seperti pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, likuiditas saham, volatilitas harga saham, dan lain-lain yang perlu diperhatikan. Sekian dari kelompok kami, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.